Selama dalam koma, Zaki didatangi oleh arwah Ayu yang penuh dendam. Ayu menatap Zaki dengan tajam. Ayu mengatakan kalau Zaki adalah laki-laki bermulut manis yang tidak bisa menepati janji. Ayu marah karena Zaki meninggalkannya sendirian saat Ayu sudah tidak sempurna lagi. Halo guys, welcome to Ebin Berkisah. Hari ini aku akan bacain lagi cerita mistis lainnya yang dialami oleh para musisi. Nah, udah ada lagi nih cerita yang masuk ke email aku. Yuk kita cek. Oke, cerita kali ini dikirim oleh Santi. Halo Ebin, perkenalkan saya Santi. Saya mau menceritakan cerita horor dari kenalan saya saat di SMA yang meninggal karena kecelakaan. Yuk kita baca bareng-bareng ceritanya Santi. Dulu waktu SMA, Santi mempunyai teman bernama Ayu. Ayu adalah pacar Zaki, gitaris band SMA-nya. Mereka berdua terkenal sebagai pasangan yang sangat bucin dan tidak bisa lepas satu sama lain. Saking bucinnya, mereka berdua pernah berjanji kalau mereka tidak akan meninggalkan satu sama lain dan akan terus bersama sampai kakek nenek dan sampai maut memisahkan. Sialnya, hubungan romansa Ayu dan Zaki diterpa oleh musibah. Ayu dan Zaki terlibat dalam kecelakaan kendaraan bermotor. Beruntung, Zaki tidak mengalami cedera serius. Namun, Ayu yang malang terluka cukup serius dan harus kehilangan kedua penglihatannya. Sayangnya, cinta Zaki seakan hilang begitu saja. Zaki tidak sudi jika harus bersama dengan perempuan yang buta. Zaki pun akhirnya meninggalkan Ayu dan mengabaikan janji yang telah mereka buat sebelumnya. Menjadi buta dalam sekejap bukanlah hal yang mudah untuk dilalui. Terlebih, kini Zaki tidak ada di sisinya yang menambah beban pikiran Ayu. Ayu menganggap kekurangan yang kini ia miliki akan membuatnya mustahil merasakan kebahagiaan lagi di dunia. Selain itu, kepergian Zaki membuat Ayu dendam dan tidak lagi percaya akan cinta. Pendek akal, Ayu pun akhirnya mengakhiri hidupnya dengan menenggelamkan tubuhnya ke dalam bak mandi. Kepergian Ayu menyisakan luka yang mendalam bagi keluarga dan teman-teman Ayu. Saat sedang merapikan barang-barang mendiang Ayu, kakak Ayu menemukan sebuah catatan yang bertuliskan pesan terakhir Ayu untuk Zaki yang berbunyi, "Tunggu waktunya, kita akan bersama-sama lagi." Kakak Ayu pun memberikan catatan tersebut kepada Zaki. Sang kakak memperingatkan agar Zaki bertanggung jawab atas semua yang telah diperbuatnya agar Ayu tenang di alam sana. Namun, Zaki hanya acuh dan menghindari tuntutan permohonan maaf dari keluarga Ayu. Beberapa hari setelah kepergian Ayu, hidup Zaki mulai berubah. Selain merasa kehilangan sosok Ayu, Zaki juga mulai merasakan hal-hal aneh yang terjadi dalam hidupnya. Setiap pagi mata Zaki akan terasa perih sampai ia harus membasuhnya beberapa kali sebelum dapat melihat dengan normal. Selain itu, setiap Zaki sedang pergi berkendara menaiki sepeda motor, entah kenapa ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Kedua hal janggal ini menyisakan pertanyaan di kepala Zaki. Tiba-tiba suatu malam, saat Zaki baru saja pulang ke rumah, ia tidak sengaja melihat sosok bayangan hitam menempel di langit-langit rumahnya. Zaki mengerjapkan matanya beberapa kali. Namun sosok tersebut tiba-tiba sudah hilang. Bulu kuduk Zaki merinding. Pasalnya, ia melihat dengan jelas bentuk dari sosok bayangan tersebut yang sedikit menyerupai manusia. Keanehan pun semakin menjadi. Semakin sakit mata Zaki, semakin jelas pula bayangan hitam yang menghantui rumahnya. Semakin lama bentuk manusia dari bayangan tersebut berubah menjadi genderuwo. Sosok genderuwo tersebut terus-menerus mengganggu Zaki. Seolah-olah ia tak membiarkan Zaki hidup dengan tenang. Teman Zaki sempat menyarankan agar Zaki pergi ke orang pintar. Namun
Zaki merasa genderuwo tersebut hanyalah hantu iseng dan ia sedang apes aja kali, pikir Zaki. Suatu malam, Zaki bermimpi kalau genderuwo tersebut tengah menyerangnya. Mimpi tersebut membuat Zaki merasa seperti ketindihan yang membuatnya sesak nafas setiap malam. Lama-kelamaan, Zaki merasa depresi dengan kondisinya. Ia pun mengendarai motornya untuk mencari angin segar. Di tengah perjalanan, tiba-tiba penampakan genderuwo muncul di hadapannya yang membuatnya kaget dan kehilangan kendali setirnya. Zaki pun mengalami kecelakaan motor. Kondisi Zaki sangat parah. Ia jatuh koma. Dokter mengatakan kalau Zaki bisa jadi kehilangan penglihatannya secara permanen. Selama dalam koma, Zaki didatangi oleh arwah Ayu yang penuh dendam. Ayu menatap Zaki dengan tajam. Ayu mengatakan kalau Zaki adalah laki-laki bermulut manis yang tidak bisa menepati janji. Ayu marah karena Zaki meninggalkannya sendirian saat Ayu sudah tidak sempurna lagi. Ayu mengatakan kalau ia bersumpah untuk memastikan Zaki harus bersama selamanya, sesuai dengan janji yang pernah mereka buat bersama. Oleh karena itu, tepat sehari sebelum Ayu memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, ia mengunjungi orang pintar untuk mengirim guna-guna ke Zaki sebagai peringatan agar Zaki selalu ingat padanya. Orang pintar memenuhi keinginan Ayu dan mengirim genderuwo untuk mengganggu Zaki. Selain itu, orang pintar juga membuka mata batin Zaki dari jauh agar Zaki dapat melihat genderuwo tersebut. Zaki ketakutan setengah mati. Ia pun memohon ampun kepada Ayu agar dibiarkan hidup. Zaki mengatakan kalau ia menyesal sudah meninggalkan Ayu sendirian. Namun, Ayu sudah kadung kecewa dan marah pada Zaki. Ayu mengatakan kalau Zaki harus menerima akibatnya dan merasakan dendamnya. Sosok Ayu pun menghilang dan akhirnya Zaki bangun dari komanya. Ternyata benar dugaan dokter. Zaki kehilangan penglihatannya secara permanen. Sama seperti dengan apa yang terjadi oleh Ayu. Setiap hari, Zaki menjalani hidupnya dengan penuh rasa penyesalan. Seharusnya ia menjadi pacar yang bertanggung jawab dan tidak meninggalkan Ayu yang buta begitu saja. Meskipun kini Zaki buta, terkadang ia dapat melihat sosok Ayu berdiri di kejauhan sambil tersenyum mengerikan dan menatap dirinya. Seolah-olah sebagai hukuman atas apa yang telah ia lakukan pada Ayu. Gimana menurut kalian guys? Dari cerita yang dikirim oleh Santi tentang Ayu dan Zaki ini, kita bisa memetik pelajaran. Yang pertama, kalau kita punya janji terhadap seseorang, haruslah kita tepati. Apalagi kalau janji tersebut dibuat untuk bisa bersama selamanya. Hati-hati, jangan janji-janji manis. Hal yang bisa kita petik dari kisah ini juga kita harus bertanggung jawab. Sebagaimana Zaki harusnya bertanggung jawab atas musibah yang terjadi pada Ayu. Ketika Ayu udah tidak bisa melihat lagi, ia malah meninggalkannya. Selanjutnya kita harus bertanggung jawab atas apa yang sudah kita lakukan. Kalau kalian juga punya cerita mistis saat bermusik, kalian bisa kirim ke ceritain@gmail.com dan kita akan bacain bareng-bareng di Ebin Berkisah. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.